Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam pertanian. Halo sobat agribisnis dimanapun kalian berada. Hari ini tayang perdana di channel YouTube kita, sebuah program yang telah dinanti-nanti oleh seluruh masyarakat agribisnis Universitas Bengkulu, yang pastinya sebuah program kerja dari Laboratorium Sosial Ekonomi Pertanian yang kekinian, apalagi kalau bukan podcast agribisnis. Oke, dalam 30 menit ke depan saya, Bagas Setiawan, akan menemani sobat agribisnis sekalian di ruang podcast ini. Karena hari ini adalah launchingnya, jadi pastinya akan banyak sekali bahasan-bahasan kita mengenai apa sih itu podcast agribisnis, apa saja sih program-program yang ada di dalamnya, dan siapa saja orang-orang yang ada di dalamnya. Penasaran kan? Oke, untuk menjawab rasa penasaran sobat agribisnis sekalian, di sini kami sudah mendatangkan seorang yang sangat menarik, sahabat podcast yang sangat menginspirasi kita semua, yaitu Ketua dari Laboratorium Sosial Ekonomi Pertanian. Ini dia, Ibu Putri Suci Asriani. Oke, salam jumpa semua sahabat podcast agribisnis. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana Bagas. kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Jadi gini Bu, kita nanti ke depan dalam 30 menit ke depan ini akan membicarakan tentang apa sih arti podcast itu sebenarnya. Podcast di agribisnis ini khususnya. Jadi apa saja program-program yang akan kita jalankan ke depan. Oke, mungkin kawan-kawan sobat agribisnis sekalian mungkin sudah penasaran. Namun sebelum saya melanjutkan bincang-bincang pada hari ini, saya akan memperkenalkan sedikit tentang siapa sih Ibu Putri sebenarnya. Oke, langsung aja ya. Ibu Putri memiliki nama panjang Dr. Putri Suci Asriani SPMP. Beliau adalah seorang dosen sosial ekonomi pertanian di Universitas Bengkulu sekaligus ketua dari Laboratorium Sosial Ekonomi Pertanian. Dulunya beliau mengenyam pendidikan S1 di Universitas Bengkulu, mengambil jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Selanjutnya mengenyam pendidikan S2 di Universitas Gajah Mada Yogyakarta, mengambil jurusan yang sama yaitu Sosial Ekonomi Pertanian. Tapi tidak berhenti di situ saja. Ibu Putri Suci tetap melanjutkan pendidikannya di jenjang yang lebih tinggi yaitu jenjang S3, mengambil jurusan yang sama yaitu Sosial Ekonomi Pertanian di universitas yang sama yaitu Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Oke, mungkin itu sih sedikit tentang pengenalan tentang Ibu Putri. Kalau sobat agribisnis kalian masih penasaran, bisa langsung kepoin nih Instagram dari Ibu Suci, yaitu @PutriSuciAsriani. Langsung follow aja, nggak usah pakai lama. Oke, mungkin cukup ya. Karena waktu juga udah berjalan nih, dan saya juga udah semakin kepo nih dengan apa sih podcast agribisnis itu. Langsung kita bincang-bincang santai saja bersama Ibu Putri Suci Asriani. Oke, selamat siang Bu. Siang Bagas. Nah, bicara tentang podcast nih. Podcast ini kan sudah banyak sekali di kalangan masyarakat. Khususnya di media online tuh sudah banyak sekali podcast-podcast yang beredar. Banyak sekali jenisnya seperti podcast pendidikan, podcast remaja, lingkungan, kesehatan, bahkan tentang percintaan. Banyak sekali di sana. Nah, kira-kira nih Bu, podcast agribisnis ini seperti apa sih Bu? Mungkin Ibu bisa menjelaskan supaya rasa penasaran kami ini bisa terjawab seperti itu. Oke, terima kasih Bagas. Sebelumnya salam jumpa nih untuk teman-teman rekan agribisnis sekalian, khususnya di Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian UNIP, dan juga untuk rekan-rekan agribisnis tentunya dimanapun berada. Sebelum saya menjawab nih pertanyaan Bagas, saya ada yang saya garis bawahi nih. Tadi terakhir Bagas mengatakan akan juga podcast percintaan. Nah, nanti apakah Betul, di podcast betul. agribisnis ini ada apa tidak, nanti akan kita bahas bersama. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan Bagas nih. Bagas ini kepala bidang ya, Ya, istilahnya benar, ya, kepala Kepala bidang Infokom di Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Agribisnis. Kok ekonomi pertanian agribisnis? Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pertanian di Prodi Agribisnis ya. Jadi beliau ini sebenarnya di dalam
podcast yang dikelola oleh laboratorium ini mewakili teman-teman mahasiswa sekalian yang nanti juga akan mendapatkan porsi ya. Nanti teman-teman Himaseta dikoordinasi oleh Bagas itu akan mendapatkan porsi waktu juga untuk kita bisa memanfaatkan podcast yang ada di laboratorium ini. Nah, itu tadi saya menjawab mungkin salah satunya kita bukan bahas percintaannya, tapi kita lebih membahas bagaimana sih relation antara mahasiswa dan mahasiswi ini bisa membangkitkan motivasi ya Bagas ya. Ya, Nanti betul sekali, teman-teman Bu. mungkin diarahkan ke sana ya. Siap. Boleh, kalau saya selalu katakan begitu ke mahasiswa saya. Kalau suka-sukaan nggak apa-apa, berarti mahasiswa saya sehat semua, Iya, normal. betul Kalau sekali. nggak suka-sukaan saya sedih karena ini mahasiswa saya ada something nih Iya, gitu betul ya. sekali. Nah, jadi itu ya. Jadi saya senang sekali dengan kesempatan hari ini kita bisa memperkenalkan podcast agribisnis. Jadi kita beri judulnya podcast agribisnis. Ya, podcast agribisnis. Jadi ini sebenarnya merupakan program kerja laboratorium Sosek yang ada di divisi broadcasting dan multimedia. Ya, betul Jadi sekali. salah satunya kita mengembangkan podcast ini sebagai wahana publikasi sebenarnya lebih kepada itu ya, untuk kita bisa mengkomunikasikan kepada siapa saja yang akan menjadi pengguna jasa ya, user dari lulusan kita Ya. atau nanti adik-adik SMA yang akan kuliah di agribisnis. Betul untuk sekali. mengenal lebih jauh agribisnis itu seperti apa. Nah, ini akan kita informasikan melalui podcast kita Podcast ini. agribisnis Jadi ya, Bu. podcast agribisnis. Nah, di sini rancangan awal, tapi mungkin nanti followernya ditambah terus ya. Siap pasti Kalau itu. followernya udah ditambah terus ya, itu mungkin ya akan berkembang juga Oke. masa siarnya. Kalau Iya, sementara ini karena kita harus berbagi waktu juga, rencananya 3 kali dalam seminggu. 3 kali, Bu ya. 3 kali itu ada satu untuk porsi dari laboratorium. Iya. Kita akan memperkenalkan mungkin praktikum Praktikum, Bu, ya. itu seperti apa. Terus untuk mata kuliah tertentu itu memiliki tipikal praktikum, ada yang ke lapangan. Iya. Lapangannya bisa ke desa, bisa ke petani, bisa ke pasar, bisa ke pasar modern ya, ke supermarket, bisa juga di laboratorium untuk beberapa praktikum analisis sistem. Iya. Nah, ini yang mungkin akan kita gunakan wahana ini sebagai ya tempat kita memperkenalkan itu. Karena mungkin ya Bagas sudah paham belum ya apa aja kegiatan praktikum di lab ini? Paham dong pasti, Bu. Paham ya? Iya. Iya, harus ya. Harus paham. Tapi adik-adik belum tentu nih, yang baru angkatan 2020 nih kita punya adik-adik yang benar-benar kuliahnya semua daring. Iya, betul Karena sekali. di tahun 2020, 2021 ini kita sedang dalam masa pandemi. Iya. Nah, ini juga sedikit nih saya kasih pesan sponsor nih. Saya dan Bagas tidak menggunakan masker, tapi kami sudah disiplin dengan protokol kesehatan. Betul Jadi rekan-rekan sekalian boleh ditiru, tapi tetap dengan proteksi Protokol yang harus terjaga baik ya Bagas Iya, ya. betul Jadi sekali, Bu. kita harus saling menjaga itu. Nah, kembali lagi ke adik-adik kita yang belum mengenal sama sekali laboratorium ini seperti apa, wahana ini bisa kita manfaatkan. Wah. Itu ya, mungkin itu ya Bagas ya, kurang lebih yang akan kita lakukan di dalam kegiatan Laboratorium, podcast iya, ini. betul. Selain itu, saya tambahkan sedikit Iya, nggak sebelum apa-apa. saya lupa. Ada satu program lagi dari jurusan dan program studi yang nanti juga akan mendapatkan porsi waktu itu. Jadi nanti ke Bapak Ibu dosen yang lain kita beri kesempatan juga kalau mau menyampaikan penelitiannya Iya, benar. atau pengabdian kepada masyarakat, bisa melakukan penyuluhan melalui media ini. Betul. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk memberikan penyuluhan, karena kalau sekarang yang namanya sistem penyuluhan elektronik Iya. itu sudah sampai ke mana-mana, ke desa, itu sudah mudah untuk diakses. Nah, kalau yang punya Himaseta ada satu slot juga. Apa Ini tuh, Bu? nanti menjadi tanggung jawabnya Bagas dong sebagai pastinya ya. kabitnya ya. Siap, Nah, siap, jadi Bu, teman-teman Himaseta bisa mengembangkan aktivitas-aktivitas kemahasiswaan Siap, ya siap. melalui podcast ini. Oke, gitu ya Bagas. Wow, menarik banget nih, Bu. Jadi saya ini semakin greget nih, semakin tertarik untuk mengikuti podcast ini. Pasti sobat sekalian, sobat agribisnis yang dimanapun Anda berada, pasti juga
semakin penasaran dengan apa sih podcast agribisnis. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Ibu Putri. Dari gambarannya saja, dari penjelasan dari awal tadi sudah sangat menarik untuk kita mengikuti podcast agribisnis ini ke depannya. Oke nih Bu, kira-kira nih program-program yang selanjutnya akan dijalankan ini seperti apa sih Bu? Program-program yang pasti akan menarik teman-teman sekalian untuk menyaksikan podcast agribisnis ini. Ya, oke. Sebelum ke program, sedikit mungkin saya memberi gambaran nih untuk teman-teman yang nanya podcast apa itu podcast ya, apa itu podcast. Benar. Nah, kalau kita bicara sejarahnya, sebenarnya podcast ini pengembangan dari radio ya kan. Kalau tadinya itu hanya audio, betul. Menggunakan frekuensi, selanjutnya karena sekarang semua era internet ya. Jadi di sini ada, kalau yang pertama kali sebenarnya menerapkan ini Apple ya waktu itu ya, benar itu sekali. On demand podcast. Jadi kenapa jadi podcast itu play on demand. Jadi kita bisa berdiskusi begini itu atas permintaan dari audiens pasar apa ya, saja benar. ya dan juga broadcast di situ. Jadi ada broadcast yang sehingga kita mengenal istilah podcast. Di sini kita bisa menyajikan audio audio ya mungkin dengan visual terbatas, kalaupun mau nanti dilakukan combine ya dengan visual terbatas melalui jaringan internet. Ya, nah, sehingga dari pemahaman kita tentang podcast itu, kalau kembali ke pertanyaan Bagas, banyak sekali yang bisa kita buat ya Bagas. Betul. Ya. Jadi sangat luar biasa ya, banyak sekali ya. Kalau saya sih sebagai ketua lab, ini kembali ke tugas saya nih Bagas. Nanti Bagas boleh cerita juga nih, Himaseta kira-kira mau ngapain nih ya, gitu ya. Kalau saya dari lab ya, karena saya ini kepala laboratorium, mau nggak mau saya akan mendevelop praktikumnya ya. Jadi di sini praktikum kita, kalau untuk rekan-rekan semua nih ya, sekalian saya perkenalkan di laboratorium sosial ekonomi pertanian itu kami memiliki 3 divisi. Yang pertama itu ada divisi ini yang sedang kita handle sekarang. Ini adalah divisi broadcasting dan multimedia. Nah, selanjutnya kita punya divisi analisis dan kita punya divisi inkubasi bisnis. Nah, di sini saya mungkin perkenalkan dari divisi analisis, kira-kira apa ya yang akan kita lakukan. Yang pasti kalau divisi analisis ini akan mendampingi rekan-rekan praktikam untuk mata kuliah yang berbasis analisis ya. Jadi ada ekonometrika, ada statistik non parametrik, ada ekonomi mikro, ekonomi makro, matematika ekonomi ya. Nah, melalui podcast apa yang bisa dilakukan? Apa yang ada di dalam aktivitas analisis tersebut bisa kita audio visual kan tentunya betul. Jadi misalnya proses mengentry data dan seterusnya. Ini untuk memudahkan. Sebenarnya idenya itu gini guys. Idenya itu kalau tadinya tuh kita praktikum ya di dalam laboratorium sistem Zamannya Bagas kan begitu ya. Bu, kita menghadap komputer, kita mengentry data, selanjutnya nanti dianalisis dengan program, outputnya di print. Nah, sebenarnya ide podcast ini muncul pada saat kami para dosen di sini mendampingi mahasiswa harus praktikum online. Online, betul. Jadi gimana ini ya caranya analisis sistem dengan menggunakan sistem online. Nah, sehingga beberapa dosen membuat inovasi pengajaran ya. Akhirnya kita merekam sendiri ya dengan rekaman ala kadarnya tentunya, bagaimana proses mengentry data, selanjutnya proses menganalisis sampai dengan outputnya bisa dikirimkan. Dan ternyata mahasiswa-mahasiswa kita menurut evaluasi kinerja dari apa yang kami terima dari hasil pembelajaran itu cukup bisa menerima materi pembelajaran itu, sehingga kita terpikir mungkin dengan podcast ini nanti Bapak Ibu dosen bisa menyampaikan tahapan-tahapan praktikum misalnya, prosedurnya bagaimana, selanjutnya bagaimana caranya kita menganalisis. Nah, ini semua akan kita publish melalui podcast. Itu baru banget. Satu divisi ya, menarik sekali ya kan. Nah, menarik banget kan teman-teman, sobat agribisnis sekalian. Jadi pas banget nih kita ngadain podcast ya kan di waktu pandemi kayak gini kan, karena semuanya kan sekarang udah serba online gitu ya kan. Jadi nggak bisa menutup kemungkinan kalau kita menyampaikan seperti yang Ibu jelaskan tadi, menyampaikan materi praktikum, materi perkuliahan melalui media online seperti di podcast ini ya Bu. Oke.
Wah, sangat menarik nih. Oke, kita lanjut ya karena saya juga nih masih penasaran nih. Apa sih ini selanjutnya podcast-podcast yang akan program-program dari podcast Agribis ini yang akan dikeluarin nih. Makin penasaran kan? Oke, kita lanjut ya. Mungkin harapan ibu untuk podcast ini ke depan itu seperti apa ya, Bu? Supaya program-program ini lebih berjalan lagi atau bagaimana, mungkin ibu bisa menjelaskan seperti itu. Oke ya. Jadi sebenarnya kalau harapan saya ya, saya itu selalu mungkin rekan-rekan mahasiswa lebih banyak mengenal saya ya, apalagi kalau angkatannya Bagas ya, betul. sudah mengenal saya seperti apa gitu. Saya selalu seneng berpikir itu kalian itu paham kalau sudah selesai dari prodi agribisnis ini mau ngapain, mau jadi apa gitu ya. Nah sebenarnya harapan saya melalui podcast ini kita bisa banyak berbagi ya, berbagi. Kalau ada hasil penelitian agribisnis itu bisa merekomendasikan apa sih, bisa memberikan manfaat apa. Nah ini bisa kita sampaikan melalui podcast. Selanjutnya pengabdian kepada masyarakat. Nah ini sebenarnya kita coba kalau di dalam laboratorium kita coba kembangkan di divisi inkubasi bisnis. Jadi kalau inkubasi bisnis ini masih baru akan launching. Nanti saya juga minta waktu nih ya ke podcast ya untuk bisa mengundang rekan-rekan kita yang ada di inkubasi bisnis ya. Siap, Bu, siap. Jadi di inkubasi bisnis ini kita siapkan wadah sebenarnya untuk para calon wirausahawan. Nah, itu. Jadi nanti selain kita bisa menguasai jaringan internet yang sekarang menjadi tuntutan revolusi industri 4.0 ya, benar. juga siap mau ngapain kalau sudah keluar. Nah, di inkubasi bisnis ini sebenarnya kita akan mulai nanti dari identifikasi input produksi. Misalnya nih Bagas ya. Udah punya usaha belum Bagas? Belum, Bu. Belum. Ada ide mau usaha apa coba? Sebenarnya kalau usaha nih, Bu, Bagas kan sebenarnya hobi di bidang seni, Bu ya. Jadi kalau usaha itu mungkin Bagas lebih mengedepankan di bidang seni, seperti mungkin menjual lukisan dan sebagainya seperti itu. Padahal memang ya Bagas kuliahnya di agribisnis begitu kan. Tapi karena bidang keseharian Bagas itu hobinya dan juga mungkin bakat juga dari kecil itu di bidang seni, mungkin Bagas nanti ketika lulus mengembangkan bisnis itu di bidang seni, tapi tidak luput juga ilmu-ilmu yang Bagas dapat dari agribisnis ini untuk dikembangkan lagi ke depan itu. Wah, ini menarik nih. Saya malah baru tahu nih. Ternyata saya punya mahasiswa seniman. Ya gitu ya. Padahal saya ngajarin beliau ini di kelas ilmu agribisnis nih ya. Ternyata nggak tahu nih kalau saya ngajar apa yang dipikirkan Bagas ya. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan tetap dipikirkan ya. Oke, enggak masalah sebenarnya dengan itu. Saya misalkan ya, Bagas hobinya seni. Sekarang kita lihat nih, sumber daya kopi di Bengkulu banyak ya. Nah, sekarang kalau kita berpikir agribisnis itu seperti apa ya? Iya, betul, Bu. Oh, artinya coba nanti pasti akan menyenangi itu seperti Bagas menyenangi sebuah seni. Ya. Input produksi kopi di Bengkulu ini gimana sih sumber dayanya? Dilihat dari data produksinya, dari data kualitasnya, dari spesialtinya seperti apa. Nah, selanjutnya dari sana kita akan muncul ide nih. Nah, ini nanti teman-teman bisa didampingi di itu tadi divisi kita inkubasi bisnis. Kalau kita melihat sumber daya begitu, ide bisnis apa ya yang bisa dikembangkan? Dengan permintaan pasar yang pasarnya misalnya sekitar kampus banyak anak muda. Nah sebagai seniman nih mesti mikir nih, kalau mau jualan kopi, ayo kopi yang kayak apa nih? Bisa karena juga, ya. Yang kita hadapin anak muda, ya kan? Apakah minum kopi sambil melukis atau membuat kopi? Kalau dilihat itu yang cafe latte itu ada gambar-gambarnya loh di atasnya. Benar, nah apakah itu akan dikembangkan ke arah sana? Banyak itu. Jadi seniman itu kan melekat di diri Bagas. Betul. Ya, tapi rasa seni ini tidak harus dihilangkan pada saat kita mau mengimplementasikan bisnis-bisnis berbasis agro. Pertanian, seperti Bu, pertanian. Ya, kan ini kita tuh tagline kita nih ya. Jadi mungkin begitu ya. Nah, kalau tadi kembali nih Bagas, terus apa ya harapan-harapan? Itu tadi harapan saya. Melalui podcast ini kita bisa menjadi wahana untuk kita semua bisa bercerita ya.
apa yang bisa kita lakukan. Selanjutnya kalau perlu nanti kita menghadirkan tokoh-tokoh yang sudah sukses di bidang agribisnis ya. Iya. Dan mudah-mudahan nanti ada tokoh yang seniman juga seperti Bagas gitu, sehingga bisa menginspirasi. Iya, Karena benar, mungkin benar, Bu. tidak hanya seniman, Gas. Mahasiswa kita ini punya rasa macam-macam nih. Ada yang Iya, rasa iya, benar, seniman, ada yang rasa saintis, ada yang rasa Betul, Bu. pengusaha, Iya, kan benar, gitu benar. ya. Jadi macam-macam nih. Nah, nanti dari lulusan-lulusan kita yang kita hadirkan di podcast kita ini tentunya, nah nanti bisa berbagi cerita deh ke kita pengalaman. Oh, ternyata kalau sudah lulus itu lulusan agribisnis bisa kemana aja. Iya, benar. Ada yang jadi bankir, ada yang jadi diplomat. Wah, ini kan luar biasa nih Iya, luar biasa. alumni kita. Ya gitu ya, Gas ya. Nah, teman-teman mungkin udah ada gambaran kan tentang agribisnis ini. Ternyata tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Putri, agribisnis ini tidak hanya bergerak di pertanian saja. Ketika kita lulus itu yang hobi seni bisa seni, yang hobi menghitung bisa menghitung ya. Tidak hanya berbasis agribisnis saja, tetapi karena kita belajarnya di agribisnis nih, tetap kita harus bisa menggabungkan bagaimana kemampuan kita bisa gabungkan dengan ilmu kita yang didapat dari agribisnis. Contohnya nih, kayak Bagas sendiri, kayak saya sendiri nih, hobi di bidang seni. Tadi kayak yang udah dijelasin Ibu Putri tadi kan, kita membuat kopi tuh, gambar di kopi ya, kopi latte itu yang menarik supaya bisa menarik konsumen untuk menikmati kopi kita itu kan. Jadi kan semakin banyak semakin bermanfaat juga ilmu kita ke depannya, Bu. Benar, Bu ya? Oke. Iya. Wah, makin menarik nih. Jadi saya sendiri semakin yakin nih untuk mengikuti terus podcast agribisnis karena pasti banyak sekali ilmu-ilmu serta pengalaman-pengalaman yang bisa kita dapat di podcast agribisnis ini. Oh ya, Bu, ini tadi ada yang terlewat nih, Bu. Untuk di podcast agribisnis ini, Bu, kira-kira divisi atau timnya atau orang-orang ini siapa saja sih, Bu, kira-kira? Oh Siapa ya, itu? lupa Tadi, ya saya. iya, tadi terlewat, betul. betul. Iya, jadi di sini yang pasti dari laboratorium, Laboratorium, ya, ya, Bu, dari laboratorium tadi sepintas sudah saya sampaikan ada koordinator divisi, Ya. ya. Jadi ada koordinator divisi yang dipegang oleh dosen ya. Di sini benar. ada dosen. Nah, selanjutnya ada rekan-rekan yang menjadi koas di sini. Jadi rekan-rekan mahasiswa itu dilibatkan di dalam divisi ini Ya. selaku koas mata praktikum. Koas, Bu, Ya, ya. yang akan memanfaatkan podcast ini sebagai wahana berpraktikum. Jadi memang agak berbeda dengan podcast-podcast yang lain di sini karena ini basisnya dari laboratorium. Jadi tetap ke pembelajaran. Nah, itu jadi teman-teman yang lain nanti rekan-rekan mahasiswa bagi yang punya hobi cuap-cuap nih ya, kayak saya sama Bagas nih, jangan sampai saya jadi minta waktu terus nanti ya, Gas ya, kita ya, Gas ya. Nah, boleh bergabung ya, boleh bergabung di podcast ini. Nah, nanti kan banyak wahana yang bisa kita gunakan. Misalnya nih ada yang sedang penelitian, pengen cerita nih temuan-temuan penelitiannya. Betul. Boleh nih rekan-rekan bergabung di Bu, ya. sini. Nah, itu nanti untuk teman-teman yang bisa berkomitmen, kita akan rekrut sebagai koas di sini. Selain itu jangan lupa ada Himaseta yang juga menjadi partner utama nih ya. Jadi Himaseta ini sebagai partner utama karena harapannya Himaseta ini kan himpunan mahasiswa yang tentunya akan mensupport ya aktivitas akademisnya yang utama ya. Jadi walaupun berorganisasi tapi aktivitas akademisnya itu yang utama. Nah, podcast nih bisa dijadikan wahana nanti. Jadi itu ya, kita mudah-mudahan kita semua bisa saling bekerja sama nih. Betul. Siap, Bu, siap. Wah, nggak terasa nih ya, Bu, udah 30 menit saja kebersamaan kita. Iya, Gas, ternyata mengalir waktu terasa cepat sekali. Asik ya, Gas, sekali ya, Bu, dari awal ya. hingga akhir tadi. Oke, jadi saya Bagas Setiawan harus pamit undur diri dari ruang tonton Anda sekalian, dan juga kepada Ibu Putri saya ucapkan terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini, sangat menginspirasi kami semua. Semoga program-program yang ada di podcast ini kedepannya bisa lebih baik lagi dan juga lebih mengudara lagi kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, begitu saja akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam pertanian. Dun 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 dun.